Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Shalom Rika, gimana nih kabarnya? Biasa dong Kak. Shalom teman-teman semua, pasnya luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil
silakan untuk duduk. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, jangan ada lagi yang ngobrol sama tengok kanan kiri ya. Yuk adik-adik, kita fokus untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita ulangi lagu ini adik-adik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kita ulangi lagu ini kembali. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, Kau, memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, Kau. Mari adik-adik kita angkat pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu Tuhan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta
Ya, anak-anak yang luar biasa, hari ini kita bersyukur ya, kita akan ngobrol tentang dosa supaya kalian paham apa sih itu dosa dan kenapa kita tidak boleh berbuat dosa sehingga hidup kita nanti berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang siapa nih yang mau nanya duluan? Saya, Pak. Iya, Noel. Dosa itu apa sih? Nah, dosa itu apa sih gitu ya? Nah, Noel pernah lihat gini nggak? Pas di perempatan jalan, kan ada lampu merah itu. Lampu merah itu tandanya apa? Berhenti. Berhenti. Terus ada orang yang terobos lampu merah. Pernah lihat nggak itu? Orang melanggar itu. Pernah ya? Nah, itu namanya dosa, melanggar. Melanggar yang seharusnya berhenti, tapi diterobos. Aturannya itu diterobos, itu dosa. Nah, Noel pernah lihat orang yang ikut lomba panah, main panah gitu. Di depannya itu kan ada buletan, ada lingkaran dari yang besar, yang gede, terus sampai titik di tengahnya gitu kan. Nah, waktu atlet lomba panah itu lepaskan anak panahnya, tujuannya yang di mana? Di titik tengahnya kan? Iya. Nah, waktu anak panahnya itu nggak sampai di titik tengah, tapi meleset keluar gitu, itu namanya nggak tepat sasaran. Itu namanya dosa. Jadi dosa itu apa? Dosa itu melenceng, nggak tepat sasaran. Dosa itu melanggar. Dosa itu menyeberang yang harusnya nggak boleh. Tapi tetap diseberang, dilanggar. Itu namanya dosa ya. Jadi kalian juga harus tahu ya, anak-anak yang di rumah, waktu kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, kita sengaja langgar, itu dosa. Kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu dosa. Jadi dosa itu nggak hanya orang membunuh itu dosa, orang mencuri itu dosa. Waktu gini, waktu Tuhan mau kita sampai ke tujuan A, tapi kita melenceng, itu namanya dosa. Ya, udah ngerti ya, Noel ya? Iya. Ya. Ada lagi yang mau nanya nih? Agam, emangnya aku bisa berbuat dosa? Bisa dong, namanya siapapun bisa saja berbuat dosa, ya kan? Walaupun Jojo masih kecil, kemungkinan berbuat dosa bisa aja. Tapi kan kita sudah tahu firman, ya, bahwa dosa itu ditentang oleh Tuhan. Tuhan menentang orang yang berbuat dosa. Makanya Jojo harus belajar untuk menjaga hidup supaya kita nggak melanggar lagi, ya, supaya kita nggak apalagi berbuat dosa lagi, gitu ya. Jadi kemungkinan untuk kita melakukan dosa itu ada. Anak kecil pun bisa berbuat dosa. Contohnya, Jojo pernah bohong nggak? Pernah. Itu kan dosa. Walaupun masih kecil bisa berbohong, nggak jujur, nyontek di sekolah, lalu apalagi nggak taat sama orang tua. Itu kan dosa namanya ya. Tapi kita belajar untuk nggak ngulangin lagi, ya, Jojo. Jadi itu, ada lagi ya? Aku, Pak. Iya. Pak Agam, kalau kita misalnya sedang melayani Tuhan, kita boleh nggak berbuat dosa lagi? Nggak boleh. Kalau sudah melayani Tuhan, ya harus jaga hidupnya supaya kudus. Kan orang yang melayani Tuhan itu harus jadi contoh, harus jadi teladan bagi teman-teman yang lain, bagi orang-orang yang lain. Jadi dalam hal menjaga kekudusan hidup pun juga harus jadi contoh gitu ya. Ya sebisa mungkin kita berusaha dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kekuatan Roh Kudus pasti bisa untuk kita tidak melanggar, untuk kita tidak berbuat sesuatu yang salah lagi. Ya, jadi hidup kita kan dilihat nih oleh orang lain. Paulus bilang kita seperti apa? Suratan yang terbuka. Jadi suratan yang terbuka itu kan bisa dibaca, bisa dilihat ya. Cantika kemana kan orang lihat. Ini kan anak-anak sekolah minggu di GBI Raden Inten, dia kan suka mimpin pujian juga, kan dilihat oleh orang lain gitu kan. Makanya kita harus jaga hidup kita supaya kudus, berkenan, dan tidak lagi terus-menerus berbuat dosa, gitu ya. Ya. Siapa lagi nih yang mau nanya? Aku, Pak Agam. Iya, Debbie. Abraham dan Musa kan nabi Tuhan. Apakah mereka juga berbuat dosa?
Iya, mereka kan manusia juga. Ya, Abraham juga manusia, Musa juga manusia, pernah berbuat salah. Contohnya ya Musa, sampai akhirnya kan Tuhan nggak berkenan kepada Musa untuk Musa masuk tanah perjanjian. Ingat ya cerita Alkitab, karena apa? Tuhan kan ngomong ke Musa, kamu ngomong ke bukit batu itu. Jadi ceritanya waktu itu kan orang-orang Israel kehausan, minta air, nggak ada air ini. Lalu Musa doa sama Tuhan, Tuhan gimana nih caranya? Tuhan ngomong, ajak abangmu Harun, bawa tongkatmu, kumpulkan semua bangsa Israel di depan bukit batu. Lalu apa yang Tuhan suruh ke Musa? Ngomong, supaya bukit batu itu keluar air. Tapi Musa nggak ngomong, tapi dipukul. Pakai tongkatnya 2 kali. Airnya keluar, tapi gara-gara itu kan akhirnya Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Nah itu contohnya bahwa Musa juga bisa berbuat salah. Musa juga bisa melakukan pelanggaran, Abraham pun. Tapi kalau kita lihat, karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang tahu kebenaran, mereka selalu jaga hidupnya untuk nggak terus-menerus berbuat salah, berbuat dosa gitu ya. Ya kita juga belajar, seperti tokoh-tokoh Alkitab itu, kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah, ya jangan diulangi lagi. Orang kan suka gitu kan, nggak apa-apa deh, saat ini berbuat dosa aja, besok minta ampun. Lalu berbuat dosa lagi, minta ampun. Tuhan itu memang mengampuni, tetapi jangan kita menjadikan pengampunan itu sebagai alat untuk kita terus berbuat dosa. Ya, kalau kita tahu kebenaran, ya kita harus jaga hidup kita sesuai dengan kebenaran itu. Mereka, Abraham, Bapak Abraham juga Musa, manusia, bisa saja berbuat salah, tapi mereka menjaga hidupnya untuk tidak terus berbuat salah. Itu ya. Nah, ada lagi? Aku Pagam. Iya. Pagam, ada nggak sih ayat Alkitab yang bilang kalau kita nggak boleh buat dosa? Ya, ingat nggak waktu Yesus ada perempuan yang kedapatan berbuat zina, ya di Alkitab, lalu dibawa ke Yesus. Dan mereka siap melempari perempuan ini dengan apa? Batu. Batu ya, mau dihukum mati. Lalu Yesus ngomong, siapa di antara kalian yang nggak pernah berbuat dosa? Orang itu yang pertama kali melempar batu perempuan ini. Tapi satu persatu kan mereka pergi. Perempuan ini nggak jadi dilempari batu. Lalu Yesus ngomong apa? Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah itu di mana? Yuk coba kita lihat. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah ada satu lagi tulisan Paulus, 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ayat-ayat ini kan mengingatkan kita supaya kita nggak boleh terus-menerus berbuat dosa. Kalau kita pernah melakukan kesalahan atau melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Nah, orang yang bertobat itu artinya gini, orang itu menyadari kesalahannya, terus nggak mengulangi kesalahan yang sama. Itu bertobat. Kalau orang minta ampun sama Tuhan, tapi besok berbuat dosa lagi, itu belum bertobat namanya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan nggak mau ya supaya kita ini terus-menerus berbuat dosa, tapi jangan berbuat dosa lagi ya. Jojo, Noel, Cantika, dan juga Debbie, kalau kita tahu bahwa Tuhan nggak suka dengan orang, dengan anak-anaknya yang terus berbuat dosa, maka kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Ya, ada lagi nggak? Udah cukup? Cukup ya? Cukup. Ya. Anak-anak juga yang ada di rumah atau dimanapun kalian, kita kan sudah belajar hari ini tentang dosa. Alkitab jelas ya, upah dosa itu maut. Upah dosa itu mati. Mati kekal. Tempatnya di mana? Di neraka. Neraka itu tempat yang panas, tempat hukuman yang kekal gitu ya. Jangan sampai kita ke sana ya, anak-anak ya. Makanya jangan kita terus berbuat dosa. Kalau kita salah, kita minta ampun sama Tuhan.
kita melakukan pelanggaran, kita minta ampun dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yuk sekarang Pak Kemajak, kalian semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang dosa. Tuhan tidak menginginkan kami untuk terus-menerus berbuat dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Dosa adalah kekejian di hadapan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami hidup kudus, terpisah dari yang cemar, terpisah dari yang najis, tidak melakukan kesalahan terus-menerus, tetapi memperbaiki diri kami. Berkati anak-anak-Mu di usia mereka yang masih kecil, tapi Roh Kudus bimbing supaya mereka menjadi contoh, menjadi teladan di usia mereka saat ini. Berkat-Mu turun bagi kami semua. Yuk sekarang angkat tangan sama-sama ya, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita dari Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati kita dari sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Jojo, Noel, Cantika, Debbie, dan kalian semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati.